Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak-bapak, terima kasih sudah datang ya. Ini acara penyuluhan kesehatan. Tahun kemarin juga sudah ada. Ini merupakan kelanjutannya. Nanti kalau bisa setiap tahun kami adakan kegiatan seperti ini. Ya bukan maksud menggurui, tetapi kami memberikan informasi kembali supaya Bapak Ibu mengingat kembali informasi-informasi tentang kesehatan sehingga bapak bisa mencegah penyakit ya. Oke, kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Kalau saya Suhar Pak, orang Umbul Niti, anaknya Pak Wiono. Mungkin sebagian sudah tahu ya, yang belum tahu saya perkenalkan diri. Saya Suharmanto, anak Pak Wiono, orang Umbul Niti ya. Kemudian ini ada teman-teman saya dari farmasi Pak. Kalau obat-obatan ini ahlinya yang di sini, yang duduk Bapak Iqbal, yang berdiri Bapak Ramadan, di belakangnya Ibu Dwi. Kemudian ini mahasiswa, kebetulan saya belum paham namanya ya. Mahasiswa semester berapa? 4 ya, oke. Nah, yang baru datang monggo Bu bergabung. Oke, langsung saja. Ini yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah laporan Ketua Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Bapak Iqbal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kami bersyukur kita bisa bertemu lagi. Kalau yang lalu, setahun yang lalu kita juga di sini dan bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Alhamdulillah, terima kasih kami telah disambut dengan baik oleh tuan rumah, dalam hal ini Bapak Sudardi, dan juga yang terhormat di sini ada mungkin Bapak RT dan tokoh masyarakat ya, para kader dan para pemuda sekalian. Nah, di sini kami bertim seperti biasa akan sharing ya Pak, sharing ya. Seperti yang diucapkan oleh Bapak Suharmanto, kita bukan menggurui, tapi sharing tentang kesehatan-kesehatan yang lagi trending, terutama tentang COVID ya Pak ya, tentang COVID. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu pemerintah dan khususnya kita sendiri, diri kita sendiri. Begitu kurang lebihnya. Nanti kalau ada kekurangan, saya selaku Ketua Pengabdian memohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dan para tokoh sekalian. Begitu sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iqbal. Selanjutnya adalah sambutan dari tuan rumah yang akan diwakilkan oleh Bapak Sudardi. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dapat berkumpul di kediaman saya dalam rangka acara yaitu tentang masalah kesehatan untuk kami warga di sini. Selawat serta salam mari kita sanjungkan ke ribuan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabat di yaumil akhir nanti. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak semua yang telah meluangkan waktunya, menyiapkan waktunya untuk hadir di acara ini. Ya tentunya mungkin untuk kepentingan kita bersama Pak ya. Kemudian terima kasih kepada Saudara Suharyanto yang masih selalu menanggapi kekurangan kami masalah kesehatan, khususnya masyarakat kami para petani Pak. Jadi saya berterima kasih sekali. Yang dulu kita udah pernah mengadakan acara ini, kemudian berkesinambungan Pak. Itu pun saya mohon selanjutnya, karena kami khususnya petani untuk masalah seperti ini
kurang Pak. Jadi dengan adanya ini saya sangat bersyukur. Jadi kami dapat minimal walaupun sedikit ada perhatiannya. Yang tadinya nggak pernah dapat perhatian, kami petani khususnya kepada para dokter dari Universitas Unila ini saya sangat bersyukur sekali. Jadi intinya nanti kami tolong Pak, kami diberi lagi tambahan Pak dengan kondisi sekarang ini yang pandemi yang belum berakhir, tolong kami diberi bagaimana cara meningkatkan imun tubuh, kemudian antibodinya, karena khususnya kami di sini banyak yang udah menggereng ini. Dari tadinya yang agak sehat-sehat, ini kayaknya udah banyak mulai beler. Kalau nggak ada yang diperhatiin bahaya. Nanti nggak ada yang nanam sayur, wah nggak bisa makan juga ini. Jadi intinya kami minta tolong kami diberi tambahan ilmu khususnya kesehatan, karena kesehatan penting sekali. Mungkin itu aja, karena waktu udah siang juga. Sambutan dari saya, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim dari Unila khususnya kedokteran. Terima kasih yang bersama. Kita kasih puas dulu untuk ini para dokter ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Sudardi atas sambutannya. Baik, selanjutnya adalah penutup untuk pembukaan acara ini. Marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Waktu dan tempat dipersilakan. Mohon Bapak ngisinya nanti dulu, di pending dulu. Kita simak dulu pemaparan dari Pak Iqbal, karena nanti ada pertanyaan yang bisa dijawab dan ada door prize ya, ada hadiah apa, sepeda motor kali ya. Silakan Pak. Iya. Terima kasih ya. Jadi nanti memang ada door prize ya. Kalau yang lalu belum ada door prize. Jadi saya sekarang bersama tim menyediakan door prize untuk kita semua ya. Kita berbincang tadi tentang COVID ini, terutama yang pada part pertama ini ya. Sekarang yang lagi booming, apa itu COVID? Salah. Ya Bapak Ibu, sekarang pemerintah sedang kewalahan menangani COVID ya. Karena banyak sekali yang sudah meninggal karena COVID ya. Alhamdulillah kita di sini masih hidup ya. Masih hidup. Jadi COVID itu apa? Ya, kalau pertanyaan pertama itu kan COVID-19 gitu kan. 19 itu kan 19 ya bahasa Inggris. Ada COVID-19, ada coronavirus. Nah, COVID-19 itu virus apa penyakitnya? Jadi kita harus bedain. Jadi yang disebut COVID-19 itu penyakitnya. Singkatan nih bahasa Inggrisnya coronavirus disease. Tahun 2019 dia keluarannya. Jadi kalau nanti keluarannya tahun 2022, misalnya ada varian baru lagi, nanti pandemi baru, COVID 2022 gitu dia Pak. Itu kenapa sejarahnya disebut namanya pandemia COVID-19. Yang nyebabin COVID-19 itu virus corona. Nah, coronavirus dia. Jenisnya namanya SARS-CoV-2 kayak gitu ya. Itu bahasa ininya Pak ya. Jadi kita biar bisa bedain mana apa itu coronavirus, apa itu COVID-19. Begitu ya Pak ya. Oke, gejalanya nih unik Bapak Ibu ya. Kita udah sering lah tahu ya. Mirip flu kita, pilek, batuk-batuk, pusing, apalagi lemas, letih lesu. Nah, yang menarik orang-orang dengan resiko tinggi ini yang kena COVID ini bahayanya satu, yang punya penyakit penyerta. Tadi kan udah dites ya, tadi ada yang hipertensi misalnya kan, tes gulanya, ada yang nanti kategori diabetes atau gulanya tinggi. Nah ini termasuk subjek-subjek atau orang-orang yang berpotensi. Bahasa ininya kalau di berita-berita itu comorbid gitu kan nanti ya, biar tahu comorbid itu apa. Kemudian berusia lanjut, usia 60 tahun ke atas, ini beresiko. Kemudian memiliki daya tahan tubuh yang rendah dan mengalami obesitas. Nah, alhamdulillah saya belum obesitas ya. Jadi hati-hati ya bapak-bapak ya kalau nanti udah obesitas.
Nah ini gejalanya tuh yang unik, yang kita dengar, kita nggak bisa nyium ya, nggak bisa nyium. Namanya anosmia kalau bahasa ininya. Langsung lebih lanjut lagi kalau udah sesak itu dia delirium, mulai berhalusinasi gitu, halusinasi kayak gitu di pikirannya. Ini gejalanya. Jadi kalau masih gejala flu-flu itu masih ringan ya. Nanti gejala beratnya ada namanya gagal organ kayak gitu. Nah inilah harus diisolasi ya. Sekarang ini di Lampung posisinya hampir semua rumah sakit rujukan full Bapak. Hampir. Ini berita-berita terupdate sekarang. Jadi nanti kita lihat ya. Jadi kita memang harus waspadai benar. Nah ini ada tadi misalnya anosmia, nggak bisa nyium. Bahkan maaf ketika ada pasangannya atau saudaranya buang angin nggak kecium itu. Nah itu ciri-ciri dari udah mulai tuh gejala-gejalanya dari COVID ya. Statusnya tuh kita dengar ya, misalnya ada ODP, PDP, suspek, kemudian benar-benar yang terinfeksi. Nah ODP misalnya ya Pak, itu orang dalam pengawasan. Kemudian PDP ada pasien dalam pengawasan, dan suspeknya baru terduga yang kontam dengan orang-orang COVID. Dan terakhir adalah orang yang terkonfirmasi positif dari COVID. Nah ini ya tadi gejala-gejalanya. Gangguan pendengaran juga. Jadi kalau udah di rumah sakit terkadang ada pembekuan darah juga, Bapak-bapak. Ini miris sekali ya. Jadi teman-teman yang di rumah sakit juga melihat kenyataan ini ya. Alhamdulillah kita di sini mungkin belum terdengar kayak gitu ya. Tapi kenyataannya sekarang pandemi gitu, dunia. Diare juga ya, gejala-gejala ringan ya. Nah seperti itu. Nah cara menyebarnya itu ternyata simple gitu ya. Dengan kita bersin, batuk, itu virus itu bisa terbang ya kan Pak. Nah itu cara penyebarannya. Jadi nempelnya ke hidung, ke mulut. Itu kenapa kita harus pakai masker, terutama saat kita berkerumunan seperti ini ya. Bisa jadi misalnya, oh kami adalah orang yang membawa gitu kan, artinya kita bawa pakai masker gitu kan. Karena penularannya terutama dari bersin, batuk gitu. Dan terakhir yang lebih parah lagi, varian Delta dari India ini katanya papasan aja tuh bisa langsung kena. Luar biasa, luar biasa ini. Ini bukan mengada-ngada ini, kenyataan. Jadi zona berbahaya. Nah ini nggak kelihatan ya. Semuanya hampir zona merah kalau di dalam peta ini. Tapi di Lampung, alhamdulillah daerah sini belum zona merah. Yang terbaru Pringsewu ternyata zona merah, bapak-bapak. Ya, kalau kita nonton berita Pringsewu zona merah, kita masih agak zona orange sedikit lah. Berarti kita berpotensi menuju zona merah, artinya sangat berbahaya penularannya. Nih, Provinsi Lampung peringkat ketiga tertinggi nasional kasus kematian akibat COVID. Alhamdulillah kita berprestasi, bapak-bapak. Bagus. Jadi kita bisa mati kapanpun ini kalau nggak waspada ya. Jadi nggak mengenal dia dokter, dia pejabat, wah semuanya petani ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya Pak ya. Aman. Nah itu peringkatnya. Nah ini kasus di seluruh dunia itu sekarang yang menderita COVID ini tanggal 21 Juni itu hampir 178 juta jiwa. Kalau di Indonesia 2 juta. 2 jutaan jiwa. Itu yang menderita COVID. Kemudian dilakukan vaksinasi sekarang Pak ya. Dan sekarang juga hari ini juga ada sih vaksinasi gratis ya di kota dan beberapa instansi mengadakan. Nanti kalau ada flyer-nya. Nah ini udah lumayan tapi belum menyeluruh vaksinnya karena ya butuh kerjasama dari aparat dan rakyat gitu. Nah ini kondisinya ya. Jadi meninggal di Indonesia itu udah cukup banyak ya. 54.000 ya di situ dilaporkan. Nah orang yang divaksin ada 12 juta, tapi belum semua. Dari sekitar total penduduk kita hampir 300 juta ya sekarang ya. Nah ini ya jumlah penduduk di Indonesia yang saat ini terkonfirmasi adalah sekitar 2 juta. Dalam perawatan 152.000 dan meninggal 55.000. Nah ini data kenyataan nih Pak ya. Sembuh 1.800.000 sembuh. Ini kenyataan biar kita tahu ya. Mudah-mudahan nggak ngerembet. Siapa tahu nanti kita nggak menyangka tiba-tiba di dunia ini ada berubah. Tiba-tiba daerah Jatimulyo zona merah bisa jadi, sangat bisa jadi ya. Pringsewu aja udah zona merah. Nah ini adalah di Lampung ya. Ini kasus positifnya di Lampung sekitar 20.000. Nah selesai isolasi 18.000. Nah itu dia, cukup tinggi juga. Bagaimana dengan ini termasuk Lampung Selatan ya? Lampung Selatan kan ya pada dia. Lampung Selatan itu dia yang kasus positifnya
Nah, kita lihat di situ sekitar 1452. Nah, lumayan banyak juga. 1452. Sembuhnya ada juga. Lumayan tinggi, 1200 ya. Kalau nggak sembuh mati berarti tinggi kan? Alhamdulillah masih tertangani. Tapi yang terbaru sekarang saya baca berita kemarin memang rumah sakit rujukan hampir full. Itu masalahnya. Kalau nggak ada tempat lagi bahaya gitu kan? Pandemi yang luar biasa. Oleh karenanya kita harus membantu untuk memutus rantai COVID ini. Ya, salah satunya tadi yang mungkin request dari Pak Dardi, bagaimana meningkatkan imun, ternyata ada kaitannya juga. Memang harus ada kaitannya dengan COVID, nanti dengan ada hipertensi juga dan lain-lain. Nah, ini kita simpelnya memakai masker ini. Ya, apakah memakai masker harus setiap hari? Ya enggak juga, Pak. Kalau kita tidur pakai masker mati juga kita ya. Kekurangan oksigen. Pakai masker kalau keluar, terutama di kerumunan-kerumunan. Kemudian menjaga jarak. Ya, kalau pulang jangan jaga jarak dengan istri kita, Pak ya. Repot juga nggak sih kan? Kemudian mencuci tangan tadi kita sambil mencuci tangan. Cuci tangan ini bisa pakai dua. Sabun biasa, kalau enggak pakai hand sanitizer. Hand sanitizer itu dia mengandung alkohol. Bagusan mana? Kalau gunanya terus-menerus, lebih amanan pakai sabun biasa, Bapak. Berarti yang tadi nggak aman dong. Kan sesekali ya Pak, nggak apa-apa gitu, nggak merusak lapisan kulit, tapi langsung membunuh virus itu. Itu gunanya, simple tapi dia bisa langsung membunuh. Sehingga resiko penularan orang yang COVID itu antara pakai masker nggak masker itu sangat beda. Kalau nggak pakai masker 100% ya. Kalau pakai masker cuma 1,5%, itu resiko penularannya. Nah ini gambarannya. Kalau yang pakai masker batuk bersin ngomong aja ya. Ingat varian Delta di India itu lewat aja papasan. Ini daerah-daerah Jakarta nih biasanya yang padat. Kita mungkin belum merasakan ya. Daerah Jakarta, Jawa Barat itu lewat aja orang di kantoran. Sekarang kan udah PPM mikro itu udah ini ya mau digalakkan Menteri Jawa Bali ya. Jadi disuruh kerja dari rumah semua. Kenapa papasan aja bisa kena kayak gitu. Ini luar biasa. Nah ini ya, jadi dengan memakai masker menjaga jarak akan meminimalkan resiko penularan. Nah jenis maskernya apa? Ada banyak nih. Contoh yang di sini ada masker N95 yang saya bagikan adalah bersama tim adalah masker medis. Jadi termasuk aman untuk menahan virus ya. Beda dengan masker kain, misalnya masker scuba. Mungkin ada di pertanyaan ya. Masker scuba masih bisa tembus gitu. Nah sekarang mudah ya sekarang mendapatkan masker. Kalau dulu masker satu bisa 50.000. Kita kewalahan. Sekarang untung harganya udah normal lagi. Nah ini ya kalau bersin. Jadi virus itu bisa terbawa dari percikan-percikan droplet. Jual 2 meter bisa nyampe 6 meter. Jauh Pak. Sehingga itulah kita perlu menjaga jarak, terutama di kerumunan ya. Ya kita masih menjaga jarak aman lah ini. Nah ini jaraknya minimal tuh sebenarnya 2 meter. Nah cara menangnya gimana? Mencuci tangan. Simple ternyata. Kenapa mencuci tangan? Nah nih, kenapa mencuci tangan? Ternyata virus itu punya ada namanya bagian lemak Pak di tubuh dia ya. Nah dengan dikasih sabun itu rontok dia kayak gitu. Jadi tadi kalau ada 3M nanti boleh ditambah M satunya lagi mandi nanti ya. Jadi setelah kita berkerumunan nanti kita mandi itu insya Allah virus-virus itu rontok juga kayak gitu. Ya habis itu bisa juga nanti dilanjutkan lagi makan ya gitu kan. Ya nanti ada makan kan Pak ya, meningkatkan imun tubuh kayak begitu. Jadi waktu penting cuci tangan itu sangat penting sekarang. Sebelum makan cuci tangan, setelah makan cuci tangan, setelah berkebun cuci tangan kayak gitu. Kenapa? Karena virus ini juga bisa nempel di benda-benda mati. Ini penelitian ya Pak, jadi bukan kata saya, penelitian. Bisa bertahan berjam-jam, bisa sampai 72 jam di plastik, bisa tahan 3 jam di udara. Ini kan suatu penelitian kayak gitu. Nanti ada kaitannya dengan imun yang akan dibawakan oleh Bapak Ramadan. Nah ini kepada Bapak APTK ya Ramadan mungkin bisa melanjutkan tentang kaitan dengan tadi COVID, vaksin dan imunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan dari Pak Iqbal bahayanya virus COVID-19 ya, apalagi sekarang udah ada banyak bermutasi menjadi virus alfa, beta, dan delta sekarang ya. Nah, sekarang bagaimana untuk upaya pencegahan? Mungkin sekarang pemerintah sedang menggalangkan 1 juta vaksin ya Pak ya, yang sekarang ada di Provinsi Lampung juga.
yang kemarin hari Jumat atau Sabtu itu hampir semuanya penuh para masyarakat untuk banyak meminta atau banyak ikut serta dalam vaksinasi. Salah satunya yaitu untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh tadi yang tadi dibilang Pak Dardi. Salah satunya. Apakah bapak-bapak di sini udah pada suntik vaksin? Oh, nggak kebagian. Oh iya. Oh. Harusnya petani dulu. Iya, mungkin nanti itu disarankan sama dari kami lah nanti ya, kami akan menyambung kata-kata ke pemerintahan mungkin lewat fakultas. Soalnya kemarin di Provinsi Lampung ya banyak tempat ya kayak di Masjid Al Furqon, di Unila sendiri. Gak ada beritanya. Oh, mungkin nanti kepala daerah ya Mas ya. Mungkin nanti akan. Di tangan kiri kan. Ini ada periode-periodenya Pak nanti. Nanti mungkin ada lagi periode yang akan datang. Tapi setidaknya pesan pemerintah semua warganya akan divaksinasi. Untuk apa? Untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh. Baik, ini dia contoh vaksin yang sudah diberikan pemerintah yang pada masyarakat, yaitu vaksin COVID-19 dan banyak berbagai merek. Mungkin Bapak dengar kalau banyak di TV ada beberapa yang pernah yang disuntikan lalu mengalami suatu kayak kejadian atau reaksi yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan kematian. Ya mungkin itu ada salah satu beberapa faktor aja, tetapi setidaknya dengan untuk meningkatkan menyuntikkan vaksin itu kita dapat meningkatkan daya imunitas tubuh. Vaksin COVID-19 bisa diberikan untuk lansia. Kalau sebelumnya hanya untuk usia sekitar dari 17 sampai 50 atau 60 ya. Nah, sekarang sudah bergeser bahwa yang lansia itu sudah boleh dan bisa untuk divaksinasi, yaitu dengan nilai 97,96% efek imunitas tubuhnya. Jadi sekarang udah mulai. Bahkan sekarang adalah anak-anak usia 12 sampai 17 tahun yang sudah mulai akan digalangkan lagi untuk vaksinasi. Karena kalau tidak dengan vaksinasi mungkin kita akan terus lockdown ya, kasihan nanti. Tidak ada pergerakan kehidupan nanti atau lagi perekonomian. Ya, makanya pemerintah menggalangkan vaksin untuk bisa imunitas tubuh terhadap melawan COVID tersebut. Pentingnya vaksin yaitu di sini kita lihat tadi sudah yang pertama menciptakan kekebalan kelompok. Yang kedua mencegah potensi komplikasi serius. Ya, yang ketiga yaitu masyarakat bisa lebih bekerja. Jadi kita bisa bekerja, berkumpul, roda perekonomian bisa bangkit kembali. Ya, mungkin banyak keluhan seperti itu kalau kita nonton berita ya. Tapi nggak tahu kalau di sini Pak, tetap jajang ya Pak ya. Kemudian yang terakhir melindungi warga tidak bisa diberi vaksin, melindungi warga tidak bisa divaksinasi. Ya, jadi nanti mungkin dari warga mungkin bisa untuk ada yang takut, ada yang nggak percaya, mungkin bisa dikasih pengertian nanti oleh Pak Sudardi agar bisa nanti divaksin untuk dapat meningkatkan imunitas. Vaksin ini kerjanya Virusnya marah. Iya. Baik, vaksin kerjanya itu pertama mengenali di mana virus atau bakteri pembawa penyakit. Kemudian yang kedua dia dapat melawan, berfungsi sebagai antibodi tubuh. Jadi jika ada benda asing masuk dalam tubuh, antibodi kita yang keluar akan untuk melawannya. Terakhir yaitu mengingat. Jadi dia bisa mememori. Jika itu kembali lagi, antibodi tubuh akan keluar lagi untuk bisa membunuh, tidak memerlukan lagi. Oh, si A ini yang kemarin yang datang, oh bisa kita lawan. Berarti masih sanggup antibodi kita untuk melawan dia. Kalau antibodi kita tidak sanggup ya kita
Belum Pak, masih berobat dulu. Iya. Kemudian ini tadi pembentukan vaksin. Vaksin disuntikan menjadi antigen sehingga menjadi antibodi. Jika ada kuman masuk, antibodi lah itu yang akan melawannya. Ini sistem kekebalan tubuh ya, yang tadi dari antigen. Nah, terakhir yaitu mungkin ada gerakan 5M tadi yang sudah diberikan Pak Iqbal, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, makan, minum ya, sama mandi terakhir. Yang penting pikiran ceria Pak, sehingga imunitasnya tetap meningkat. Itu harus divaksin ya Pak, biar tetap ceria itu. Kemudian cara menjaga daya tahan tubuh, mungkin berjemur di bawah matahari pagi, mungkin bapak-bapak sering lah kalau ini ya, habis sholat subuh biasanya sekitar jam 5. Kemudian olahraga rutin 30 menit, mungkin lebih ya Pak ya di sini ya. Nah, berarti imunitasnya sangat kuat sekali Bapak. Antibodi yang terbentuk itu lebih dari vaksinasi. Kemudian minum air putih kurang lebih 2 liter ya Pak ya, boleh lebih lah. Lebih sehat ya, jadi tubuh tidak kekurangan cairan. Kemudian tidur yang cukup 7-8 jam, jangan sering begadang Pak, mungkin ronda ya, seminggu sekali. Kemudian konsumsi makanan sehat dan bergizi, mungkin sayur-sayuran ya Pak ya, sama buah. Oh, mungkin kalau di sini banyak Pak. Buahnya nggak ada. Itu Pak, jeruk ada. Kemudian yang terakhir yaitu konsumsi suplemen atau vitamin ya, mungkin nanti bisa lah dibeli di apotek untuk vitamin C, vitamin D dan vitamin E untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian cara menjaga daya tahan mental itu rajin beribadah. Ini mungkin bapak-bapaknya udah sering lah di masjid ya Pak ya. Kemudian menjaga hubungan baik dengan orang biar psikisnya Pak kita tidak terguncang, sehingga kalau kita ceria ya jarang penyakit itu datang. Tapi kalau kita pusing, stres, wah penyakit akan numpuk tambah banyak. Nah makanya ini menjaga daya mental Pak, happy Pak. Kemudian jangan panik kalau hasil PCR kamu positif, karena kita lihat ada range-nya CT 0 sampai 11 hasil lab invalid. Kemudian 12 sampai 20 banyak virus. 21 sampai 30 itu sudah mau masuk penyembuhan ya, 14 hari. 31 sampai 40 yaitu dia sembuh total. Jadi jangan takut Pak kalau ini. Sekian dari saya. Jika ada yang bertanya, atau kita lanjutkan Mas? Oh, sesi tanya jawab. Silakan. Pak, silakan yang nanya. Monggo. Oh ini ya langsung ya berarti. Langsung maju berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman dari Fakultas Kedokteran Unila dan kepada saudara-saudara atau teman-teman saya yang kebetulan pada hari ini bisa hadir di kediaman Bapak Sudardi dalam rangka sosialisasi tentang kesehatan. Kita berangkat dari kesehatan, menurut saya itu adalah aset yang termahal untuk kita semua. Tadi sudah banyak dibicarakan tentang COVID-19. Agak saya flashback ke belakang Pak Dokter ya. Bukan niat saya menakut-nakuti, nek ngomong ke utang negara gara-gara COVID 6, berapa ratus triliun Pak Dokter, kurang lebih itu ya, memprihatinkan. 6.000 triliun memprihatinkan.
kita bicara ekonomi tetap kait dengan itu. Kesehatan kaitannya ke ekonomi. Kalau kesehatan terganggu berarti ekonomi jelekut jam. Kangkung 200 perak. Fakta, bukan rekayasa. Selanjutnya Pak, tolong dikoreksi nanti kalau pembicaraan saya mungkin ada yang salah. Ini bicara pengalaman. Nek aku takon, COVID ini ada tanda-tanda enggak Pak Dokter? Selesainya kapan? Ini tanya. Terus mungkin ada enggak cara lain ya, umpamanya kita ada solusi lah. Kita duduk di sini bareng memecahkan hal ini. Saya ambil contoh umpamanya, yuk kita harus konsumsi apa untuk menjauhkan gitu. Karena kalau kita bicara obat yang namanya Sinovac, apa itu gitu, ini belum ada tanda-tanda untuk selesai gitu. Kira-kira gitu Pak Dokter ya? Ya, sih. Iya kan? Iya. Karena yang pusing bukan hanya pemerintah. Kita ini juga dibikin pusing gara-gara 19 terus. Sampai orang arep duwe gawe ditutup. Itu aku. Ini korban. Iya kan? Ini korban dari COVID ini. Agak jauh sedikit Pak. Kalau tempat kita kira-kira bisa nggak sih Pak bikin antivirusnya itu, nggak harus dari Cina, dari Amerika, dari Inggris. Nah orang bareng-bareng Pak Wadi Wirono ngadep. Entah pas enggak tidak Pak, nanti dikoreksi Pak ya. Kemarin kami mencoba melakukan sesuatu. Kebetulan tetangga saya ada gejala itu. Sampai tak suruh nyium bawang putih, itu enggak terasa lagi. Tak suruh diem di rumah, saya mencoba menggunakan pola pikir saya waktu itu. 4 Pak. Air kelapa, madunya 2 sendok, garam setengah sendok, jeruk nipisnya 1. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah. Nah, tolong nanti dikoreksi. Ini masuk akal enggak? Makanya saya nanti tolong dijelaskan. Apa sih kandungan jeruk nipis? Apa sih kandungan madu dan air kelapa, garam? Sementara itu dulu Pak. Nanti bila diperlukan tak tambah lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Bapak Mujiono. Ya pertanyaannya banyak ya tadi ya. Pertama, ini pertanyaannya berat-berat Pak. Udah global. Pertama, kapan COVID berakhir? Luar biasa ini ya. Jadi memang ini menurut pandangan saya ya Pak ya, memang nanti akan cenderung berbeda, bisa jadi berbeda. Siapapun yang bisa memprediksi kapan COVID berakhir, tokoh-tokoh di dunia itu belum ada yang bisa memprediksi kapan berakhir. Saya terus terang, saya sendiri, mungkin tim-tim di sini belum bisa memprediksi kapan COVID berakhir. Tapi dari keterangan-keterangan ahli ya, berarti saya juga termasuk ahli ya Pak ya. Jadi gini, yang namanya pandemi itu bersifat memang berkala. 20 tahunan, 10 tahunan. Jadi virus ini nggak akan hilang. Ini ceritanya. Jadi ada namanya misalnya pandemi flu Singapura. Bapak-bapak pernah mendengar, mungkin nanti biasanya menyerang anak-anak ya. Itu banyak menyebabkan kematian juga. Tahun berapa itu lupa saya, hampir jutaan orang di Singapura, di Amerika, termasuk di Indonesia. Dan sampai sekarang itu udah lebih dari 20 tahun masih ada. Nah itu pertama, virus itu dia nggak akan mati.
selama ada inangnya. Dia akan terus bermutasi. Makanya coronavirus ya, kalau COVID-19 tadi penyakitnya ya Pak ya. Coronavirus ini sekarang udah ke varian Delta namanya. Dia akan terus bermutasi terus. Jadi negara tetangga kita Singapura dalam berita terbarunya dia akan berdamai dengan coronavirus. Ya Pak ya, kalau ngelihat berita. Kenapa? Karena akan nanti dianggap sebagai virus flu biasa. Begitu. Kenapa? Tapi mereka udah vaksin dulu gitu. Udah vaksin duluan. Bapak-bapak lihat sekarang di Piala Eropa. Piala Eropa yang sekarang lagi bergelar tanpa jarak mereka. Tanpa masker. Ya kan? Tapi hampir 3/4 penduduknya sudah membentuk herd immunity. Begitu. Bukan hanya di Piala Eropa ya, di Australia konser udah nonton kayak gitu. Bahkan di Cina sendiri asal vaksinnya ini udah bebas ya masker. Sekarang kita yang jadi korban. Dampaknya tadi betul kata Bapak Muji, ekonomi kan. Termasuk tetangga saya juga ada yang kena korban ekonomi, ya nggak bisa kerja, misalnya di PHK gitu ya. Di kota terasa sekali. Usaha punya rumah makan, sekarang tadinya bisa buka sampai jam berapa, 10, ditutup lagi sampai jam 8 malam, ya kan Pak? Mengaruhi omset kan? Turun jelas, banyak yang menderita karena COVID. Oleh karenanya memang partisipasi kita dari hal yang kecil ini, kita nggak bisa menduga nih. Kemarin Pringsewu zona hijau misalnya, sekarang zona merah. Di sini bisa nggak zona merah? Bisa saja. Kita nggak bisa prediksi. Ini sesuatu yang unpredictable. Dan juga mungkin Pak Mujun ini wawasannya luas ya. Memang jadi banyak ini ya. Jadi ini juga apakah nanti ini sebuah rekayasa global kayak gitu kan? Nanti ada hutang menumpuk. Nah, gimana tadi supaya hutang ini nggak menumpuk? Salah satunya kan bisa selain vaksin tadi kan. Di sini kan kata Pak Ramadan orangnya udah ya olahraga terus lah istilahnya. Nah itu salah satunya membentuk immunity. Yang misalnya tadi nyambung lagi ke pertanyaannya, Pak ada resep dari yang dicobakan ya, yang itu, nah itu benar ya. Jadi itu salah satunya. Memang kita nggak menyampaikan di sini semua. Memang tadi ada materi di tempat lain sama ya kayak gitu. Jadi ada dari tanaman-tanaman obat. Dan dalam hal ini Bapak Muji ngambil kelapa ya. Kelapa itu mengandung mineral-mineral yang luar biasa. Yang digunakan ternyata kelapa itu kalau diperang sama tentara itu sebagai kayak pengganti infus itu, cairan jadi luar biasa. Makanya sekarang minum Erdogan tuh laris Pak di sini. Kenapa? Udah terbukti nih katanya minum itu penelitiannya udah ada ya. Jadi mineralnya dari kalium, natrium. Nah, kalium natrium itu untuk apa? Untuk di sini pertukaran energi listrik di jantung kita. Kayak gitu. Kenapa air kelapa kayak gitu? Oh, kayak gitu itu ternyata. Jadi sangat masuk akal. Sederhana kan? Benar tapi Pak. Gak hanya kelapa tadi, madu kan mengandung gula-gula itu kan tenaganya, fruktosanya dan lain-lain gula-gulanya terkandung di madu. Kemudian tadi ada jeruk. Nah jeruk ini mengandung apa Pak? Mengandung bahasa farmasinya atau kedokterannya mengandung flavonoid ya Pak. Nah flavonoid itu sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa? Yang mengikat racun-racun bahasanya, radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita misalnya sering makan gorengan, sering makan dari minyak-minyak itu kan, nah minyak-minyak itu kalau digoreng itu berubah dia jadi radikal. Kalau bahasa farmasinya ada namanya satu elektron bebas yang nggak berpasangan. Makanya kalau kita belum punya pasangan kita pasti radikal. Percaya sama saya. Semakin kita nggak berpasangan kita semakin radikal. Udah dapat pasangan satu masih radikal berarti kurang. Nah itu kan nyambungnya ke situ. Jadi gunanya jeruk tadi salah satunya untuk antioksidan sehingga dia akan meningkatkan imun. Ketiga tadi gabungan garam itu juga mineral ya Pak ya. Jadi untuk namanya pertukaran cairan di antar sel di dalam tubuh kita mempengaruhi imun tadi, ngebentuk dia antibodinya ngebentuk, mengenal dia virus coronanya itu, mengenal dia. Tapi masalahnya gimana kalau virus coronanya bermutasi lagi? Makanya ada tahap vaksin 1, tahap vaksin 2, tahap vaksin 3 dan selanjutnya. Vaksin ini tentunya kalau dilihat bisa dia sebagai bumerang juga. Tadi hutang ya Pak ya. 6.000 triliun hutang secara kompleks ya, bukan hanya vaksin. Jadi tadi itu Pak kesimpulannya, saya tidak bisa prediksi ya. Tapi pandemi ini pasti berakhir ya. Seperti pola-pola yang lalu, pandemi ini bukan hanya terjadi sekarang.
sekitar 20 tahun lagi nanti hilang misalnya. Tapi nanti akan tergantung kebijakan dari negara persatuan antar negara bagaimana menanganinya. Indonesia sekarang disorot WHO, Pak. Disorot WHO ini. Kenapa kita? Karena kasus kematian kita tinggi juga. Karena tenaga kesehatan kita udah luar biasa. Kalau Bapak ngeliat aslinya mati, dokter-dokter banyak yang mati. Bukannya dokter, perawat juga banyak yang mati. Kalau ngeliat videonya viral tuh semuanya, benar itu. Jadi mati. Siapa lagi yang mati ya? Banyak ya. Ya intinya itu bukan bohongan ya. Tapi ya tidak bisa nggak usah disikapi terlalu berlebihan gitu kan. Bisa juga nanti pencegahannya dengan tanaman obat. Misalnya simple. Bumbu di dapur kita temulawak gitu Pak. Temulawak gimana? Kalau mau simpelnya Bapak, saya punya resep nih karena direkam nih, saya buatin ininya ya. Jadi temulawak itu ada banyak pilihan untuk cara ngolahnya. Ya, itu bisa meningkatkan imun karena temulawak satu melindungi hati ya. Hati ini untuk peningkatan imun kita. Kemudian melindungi lambung. Jadi orang Covid ini banyak yang asam lambungnya naik ya. Nah, secara mudahnya orang-orang yang buat jamu biasa temulawak, tapi temulawak yang langsung diperes kayak gitu tanpa dikasih air itu lebih manjur. Itu dari pengalaman dan report banyak orang. Bahkan bapak-bapak saya bertemu dengan orang yang sakit kanker stadium 4 sudah divonis mati sama dokternya, malah dokternya duluan yang mati duluan. Dia minum apa? Minum temulawak tanpa obat nih, ditinggalin. Minum temulawak, minum kunyit. Ya, satu lagi akar kelapa. Tadi kalau Bapak Pujodo bilang buah kelapa, ini akarnya. Jadi kita ini negara yang kaya obat alam ya. Kalau kita ke pantai ya Pak ya, saya sering ke pantai itu ternyata kelapa itu dari buahnya, dari akarnya luar biasa. 3 tadi panduan bisa melawan. Yang ngelawan dari kanker itu siapa berarti? Imunnya kan? Imunnya dari mana? Tumbuhan-tumbuhan tadi kayak gitu. Jadi ya kalau kita nggak bisa divaksin, setidaknya tadi itu. Yang tips-tips dari Pak Ramadan maupun yang herbal ada banyak sih, ada beberapa mungkin saya nggak bisa paparkan di sini semua ya. Ada sambiloto bisa juga ya Pak ya. Banyak banget daun salam misalnya. Kita kaya banget. Gimana dengan kangkung? Kangkung. Ya kalau kangkung belum. Kalau untuk obat ya. Malah nyebabin asam urat ya Pak ya. Tapi enggak, itu untuk produksi pangan. Penting banget. Jadi kita perlu tahu kayak gitu. Jangan semua hijau-hijau dimakan semua nanti kan kalau kita pas sakit. Tadi saya dengar kita ngobrol ada yang asam urat kan. Berarti harus menjaga-jaga yang hijau-hijau banyak kayak gitu. Justru berkebalikan. Apalagi ya tadi pertanyaannya Pak ya? Saya lupa. Udah semua belum Pak ya? Kira-kira mungkin begitu tanggapan dari saya atau ada tambahan lagi dari tim? Cukup ya? Nah. Begitu Pak ya? Oke, untuk pertanyaan nanti selanjutnya nanti ya Pak, nanti ada materi sebentar ya. Menarik nih COVID. Oke. Tolong. Yang pertama siapa ya? Mas pertama. Buat kasih. Awal nanti. Yang tadi di-cut dulu, nanti di-cut berarti. Iya, Bapak Dapi, bagaimana kesan-pesan Bapak setelah ada penyuluhan dari ilmu dari Fakultas Kedokteran Unila? Terima kasih sekali, terutama dari Fakultas Kedokteran dari Unila. Jadi kami petani yang tadinya kami nggak tahu tentang masalah kesehatan, menjaga imun tubuh, antibodi. Dengan adanya acara kegiatan seperti ini kami jadi terbantu. Mudah-mudahan acara seperti ini kita beri kesinambungan lagi untuk supaya petani-petani di kami ini khususnya di pedesaan bisa sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita tetap bersilaturahmi, bersinergi dalam kesehatan ya Pak ya, dalam khususnya bisa mensejahterakan dalam hal kesehatan di desa di sini ya Pak ya. Desa Jatimuyo. Oke. Jadi sebelumnya kami dari teman-teman di sini mengucapkan terima kasih banyak dari Fakultas Kedokteran yang memberikan nasihat arahan khususnya masalah kesehatan, khususnya di dalam rangka di waktu pandemi seperti kami bisa menjaga. Baik, siap. Terima kasih Bapak Dardi. Oke, selamat. Ya.